Kasus viral seorang kepala sekolah yang menampar siswanya karena merokok memicu perdebatan publik antara pembelaan terhadap disiplin dan tudingan kekerasan. Psikolog Lita Gading menilai insiden ini mencerminkan kegagalan sinkronisasi antara orang tua dan sekolah. Ia mengingatkan bahwa dulu guru dan orang tua kompak menegakkan disiplin keras. Namun kini justru guru sering dipolisikan ketika menegur murid. Menurutnya, tindakan pendisiplinan memang tidak harus menggunakan kekerasan fisik, tapi sanksi tegas tetap diperlukan agar pelanggaran tidak terulang. Lita Gading menyoroti bahwa generasi sekarang terlalu lembek menghadapi konsekuensi. Bahkan disebut generasi stroberi karena mudah rapuh saat ditegur. Ia menyarankan agar sekolah tidak ragu menjatuhkan hukuman tegas, termasuk mengeluarkan siswa yang melanggar aturan berat seperti merokok di lingkungan sekolah. Hukuman semacam itu dianggap lebih efektif membuat siswa jera dan menyadarkan orang tua bahwa pendidikan karakter tidak bisa tumbuh tanpa ketegasan. Ini ada satu kejadian, katanya anak merokok terus ditampar sama kepala sekolahnya ya, kalau nggak salah ya. Tolong kasih tahu saya kalau saya salah. Lalu dinonaktifkan akhirnya seperti itu. Menurut kalian gimana sih? Coba dari pandangan kalian. Tapi banyak juga yang pro kontra di sini. Ada yang membela si anak tersebut, ada yang membela si guru tersebut. Coba kalian dengar baik-baik. Jangan pernah menghujat apa yang saya sampaikan. Cerna dan simak baik-baik. Oke? Pertama, zaman dulu mengajar anak itu ada sedikit kekerasan agar si anak disiplin, agar si anak bisa mematuhi apa yang diinginkan oleh si guru. Baik juga orang tua juga seperti itu. Kalau kita melakukan kesalahan di sekolah, aduh, guru itu bener-bener udah gitu loh, meraung gitu ya, dipukul, dijambak, disuruh muter-muter lapangan lah. Kalau enggak tuh dipukul pakai penggaris panjang yang kayu itu. Anda pernah nggak ngalamin itu? Lalu pokoknya banyak macam deh. Pas kita pulang ke rumah, kalau ngadu ditambah lagi tuh punishmentnya dari orang tua. Orang tuanya juga kompak sama gurunya, artinya memberikan punishmentnya yang sama. Kalau zaman sekarang tuh enggak gitu loh. Diberi peringatan oleh guru begini-begini, orang tuanya nuntut gitu. Tidak ada kesinkronisasian gitu antara guru dengan orang tua gitu loh. Memang kita tidak membenarkan adanya kekerasan, tapi itulah hal yang diberikan oleh guru di mana anak ini untuk mendisiplinkan dirinya. Mungkin si anak ini sudah melakukannya berulang kali gitu. Oleh karena itu, jangan diberi kemanjaan sebetulnya. Kalau sudah ada di sekolah, ya sudah lakukan sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Karena sekolah pun juga ada peraturan yang baku yang tidak boleh dilakukan oleh anak muridnya, apalagi orang tuanya, karena orang tuanya sudah menandatangani kesepakatan itu sebelum dia masuk sekolah. Betul nggak? Anak ini merokok nggak berani di depan orang tua karena takut sama orang tuanya, makanya dia melakukannya di sekolah. Ini di dalam lingkungan sekolah loh. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan, punishment yang dilakukan oleh guru itu sah-sah saja, namun tidak dengan kekerasan ya. Saran saya nih para guru, kalau ada lagi terjadi seperti itu, tidak usah banyak klarifikasi atau memanggil orang tua bla bla bla. Menurut saya langsung keluarkan dari sekolah supaya orang tuanya berpikir nanti walaupun orang tua itu melaporkan balik ibu bahwa ibu tidak melakukan keadilan untuk anaknya, ya udah tunjukkan aja, ada bukti kan bahwa si anak ini merokok gitu, atau si anak ini melakukan apa gitu. Udah, jadi punishmentnya nggak usah pakai fisik, nggak usah pakai apa. Udah, punishmentnya langsung keluarkan aja dari sekolah. Keluarkan tanpa basa-basi lagi. Kalau menurut saya, biarin. Itu tidak ada adil. Memang dia salah kok. Nggak usah dibela kalau orang udah salah. Ya, jadi anak yang semacam ini di zaman sekarang ini, ya ini jadinya generasi stroberi. Dia tidak kokoh dalam menghadapi situasi apapun. Sedikit dicomot aja lembek, hancur gitu loh. Jadi kembali lagi ya kepada orang tua dan pada guru. Tolong berbijak dalam menghadapi situasi anak ini. Harus berpikir positif karena untuk kemajuan si anak tersebut. Sesekali melakukan kekerasan, itu menurut saya sah-sah aja selama tidak menyakiti secara fisik. Ya, gitu. Paham ya? Karena apapun yang dilakukan oleh orang, itu karakter orang tuh berbeda. Ada yang bisa dilembutin, ada yang bisa pakai kekerasan gitu. Dikeluarkan dari sekolah itu menyakitkan loh, tapi orang tua kapok. Karena apa? Karena dia harus mendaftarkan lagi sekolahnya dengan biaya yang tinggi lagi. Belum tentu sekolah yang sana menerima loh.
gitu loh guys. Oke guys, itu saran saya. Jadi semangat terus para guru. Guru adalah orang yang bisa mencerdaskan kita nih ya. Dia adalah orang yang berjasa di sekolah selain orang tua. Jadi silahkan Anda mencerna sendiri. Anda ikut ke guru atau ikut ke orang tua atau ikut ke anak, gimana? Salam Lita Gading. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dengar ya, kalau anak kita digampar orang karena tidak tahu aturan, kurang adab atau melanggar aturan tata tertib, berarti bukan salah yang nampar. Yang salah orang tuanya tidak bisa mendidik anak. Jadi jangan salahkan yang nampar, tapi introspeksi diri. Kenapa anaknya sampai ditampar orang? Coba jatuh ke ibuku, pasti anaknya dibawa ke sekolah minta ditambahin digamparnya. Mau tanya nih Bu ya, waktu ibu daftarin anak ibu ke sekolahan, bilang nggak sama ibu gurunya bahwa anak saya sudah ngerokok nih Pak atau Bu guru? Nanti kalau anak saya ketahuan ngerokok jangan diomelin ya. Waktu daftar sekolah harusnya ibu bilang begitu. Jadi para guru nggak ngomelin kalau dia ngerokok. Malah nanti bisa join di kantin sama Pak Guru. Kalau begini kan jadi salah semua, ya nggak? Lagian nih Bu ya, kalau saya punya anak nih pribadi nih, ketahuan ngerokok, saya tempeleng bener. Belum bisa nyari duit udah ngerokok. Nah kalau saya, kalau ibu mungkin ya kalau didiemin ya berarti ibu udah ngebebasin yang rokok. Harusnya waktu nganter ke sekolahan, daftar, kasih tahu sama gurunya bahwa anak saya udah perokok gitu Bu ya. Salam logika. Jujur, gua salut banget nih sama SMA yang satu ini di Banten. Bayangin aja, 630 siswa lebih kompak mogok sekolah dan menuntut kepala sekolahnya dilengsarkan. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah masuk sekolah. Begitu tuntutannya. Sayang, menurut gua kekompakan itu salah arah. Kenapa? Hanya karena satu siswa yang kedapatan merokok di sekolah, lalu ditegur, mungkin karena kepala sekolahnya saking emosinya, dia sempat menampar. Sekeras apa sih tamparannya? Anehnya, ratusan siswa tersebut kompak membela si perokok dan kompak untuk tidak masuk sekolah. Hebat, gue jadi mikir, amalan apa kira-kira yang pernah dilakukan si perokok itu sehingga bisa mengumpulkan dukungan sebanyak itu? Kita sepakatkan kalau merokok di sekolah itu melanggar aturan dan tata tertib sekolah. Dulu waktu gua sekolah, dijewet telinga, dikeplak pakai buku, bahkan dipukul pakai mistar. Kita tidak pernah baper tuh, tidak pernah lapor orang tua tuh, karena kita sadar itu bagian dari proses dididik, bukan dibenci. Mungkin benar kata orang bahwa generasi sekarang itu generasi stroberi, begitu ranum tetapi rapuh. Dan untuk para orang tua di rumah nih, ingat, anak-anak kita di sekolah hanya sekitar 8 jam lah maksimal. Sisanya adalah di rumah. Jadi tidak bisa membebankan semua pendidikan kepada sekolah. Bukankah pendidikan itu tanggung jawab bersama orang tua, murid, dan sekolah? Gue ngebayangin aja bagaimana perasaan siswa itu yang sudah berhasil menggerakkan seluruh siswa dan berhasil menonaktifkan kepala sekolah. Dia pikir dia hebat, dia adalah tokoh sentral. Kalau kamu terjun ke dunia nyata setelah sekolah, akan lebih keras daripada tamparan kepala sekolah. Ingat itu.
Akhir-akhir ini publik dihebohkan nih oleh berita tentang kepala SMN 1 Cimarga di Lebak, Banten yang dilaporkan karena diduga menampar seorang siswa. Dan kini keputusan cepat sudah keluar, yaitu Gubernur Banten menonaktifkan sang kepala sekolah. Ya, hanya karena satu tamparan, yang suatu tindakan yang spontan, yang lahir bukan dari kebencian, tapi dari rasa tanggung jawab seorang didik, seorang kepala sekolah yang melihat aturan sekolah ini dilanggar. Dan kita perlu jujur pada diri kita sendiri. Apakah siswa yang merokok di lingkungan sekolah itu merupakan pelanggaran? Jelas, itu merupakan satu pelanggaran. Dan ketika dipanggil, katanya nih sempat tidak mengakui siswa tersebut bahwa dia merokok. Dan disitulah kepala sekolah yang merupakan seorang pendidik yang sudah mengabdi puluhan tahun ini menegur dengan keras. Bahkan mungkin refleks menampar. Apakah itu salah secara prosedur? Mungkin ya, tapi apakah itu salah secara moral dan niat? Ini belum tentu. Kita harus membedakan ya antara kekerasan yang menyakiti dan ketegasan yang mendidik. Tapi apa yang terjadi? Kepala sekolah langsung dinonaktifkan, langsung disudutkan seolah-olah dia melakukan kejahatan yang besar banget nih. Sementara ratusan siswa justru mogok belajar membela teman yang melanggar peraturan. Ironis bukan? Ironis banget. Guru yang menegur nih dianggap kasar, sedangkan siswa yang melanggar peraturan yang tidak disiplin malah dibela, dan kepala sekolah yang tegas justru ini menjadi korban, atau mungkin lebih tepatnya dikorbankan oleh persepsi publik. Tahukah kalian berapa sebenarnya gaji guru atau kepala sekolah baik negeri maupun swasta? Tidak seberapa, tapi tanggung jawabnya luar biasa besar. Mereka bukan hanya mengajar pelajaran, tapi juga membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai moral, dan juga menjaga wibawa sekolah sebagai instansi. Guru juga harus menjadi orang tua kedua di sekolah. Harus sabar, harus tegas, harus penyayang, harus lembut, harus bijak. Semuanya dalam satu waktu. Dan begitu mereka melakukan kesalahan kecil, publik langsung menghakimi mereka, melabeli mereka dengan kata-kata pelaku kekerasan. Padahal tak ada yang mau tahu beratnya beban menjadi seorang pendidik di lapangan. Gua tidak sama sekali membenarkan tindakan kekerasan, tapi gua juga tidak bisa membenarkan ketidakadilan terhadap para guru. Tamparan itu mungkin salah cara, tapi niatnya baik, yaitu niat untuk mendidik, niat untuk memberikan arahan, niat untuk memberikan pencerahan, dan bukan untuk menyakiti. Dan menonaktifkan kepala sekolah hanya karena satu peristiwa spontan tanpa melihat rekam jejak pengabdiannya adalah bentuk ketidakadilan terhadap profesi guru. Guru bukan malaikat, tapi mereka juga bukan seorang musuh. Mereka manusia dengan hati, tanggung jawab, dan beban moral yang jauh lebih besar daripada yang kita kira. Maka dari itu, mari sama-sama kita dukung Kepala Sekolah SMN 1 Cimarga di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten agar mendapatkan keadilan. Kepala Sekolah SMN 1 Cimarga Lebak, Banten hanya membuat tindakan spontan yang untuk mendidik siswa tersebut agar taat peraturan dan melakukan tindakan kedisiplinan. Maka dari itu sama-sama kita dukung Kepala Sekolah SMN 1 Cimarga Lebak, Banten. Kita dukung sama-sama guru-guru yang terzalimi merdeka.